W.S. Rendra ini sasarannya sebagai seorang intelektual. Nah, bagaimana seorang intelektual itu bisa diajak gitu ya, bahkan terpengaruh oleh karya-karyanya W.S. Rendra. Maka tidak heran ketika era Orde Baru, W.S. Rendra mampu menggerakkan mahasiswa-mahasiswa untuk demo, ya ribuan mahasiswa. Nah, Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadli di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang sosiologi sastra, ya, penelitian sosiologi sastra. Saat ini sudah mulai marak ya di Indonesia tentang penelitian sosiologi sastra. Hal ini cukup menarik ya ketika kita berbicara tentang sosiologi sastra. Kebetulan studi saya dulu S1 itu menggunakan sosiologi sastra, kemudian ketika di S2 saya juga menerapkan sosiologi sastra kembali. Ya harapannya saya ingin belajar fokus dari dan fokus itu sekarang ingin saya bagikan. Ada pengalaman-pengalaman menarik ketika saya meneliti sosiologi sastra. Memang pada waktu awal dulu saya lebih menekankan pada struktur, ya sosiologi sastra lebih saya tekankan pada struktur genetis gitu ya. Nah, sosiologi sastra yang S2 saya berbicara lebih ke sosial masyarakatnya ya, jadi saya lebih menggabungkan dari 3 general sosiologi, jadi karya, pengarang, dan pembaca. Untuk penguatnya saya menggunakan sosiologi teori sosial untuk menggali latar belakang pengarang. Saya menggunakan Pierre Bourdieu ya, konsep arena produksi kultural gitu ya. Nah, terlepas dari itu, kali ini apa sih yang bisa diperoleh oleh seorang peneliti dengan disiplin sosiologi sastra? Ya, yang pertama itu kita bisa menemukan obsesi gelombang sosial sastrawan. Ya, tentunya seorang sastrawan lambat laun di dalam karyanya pasti ada gelombang, ada riak-riak sosial yang ingin disuarakan. Nah, itu ketika kita menggunakan sosiologi sastra, kita bisa membongkar hal itu. Kemudian yang kedua, arus sastra dan masyarakat. Ya, jadi bagaimana sastra itu bisa menyuarakan masyarakatnya. Jadi pastilah ketika kita menengok kalau zaman dulu ya, zamannya dijodoh-jodohkan, sastra berbicara itu melalui Siti Nurbaya, gitu kan. Nah, ketika dunia metropolis yang hingar-bingar itu disuarakan juga oleh Ayu Utama. Ya, jangan bilang saya monyet, dan beberapa karyanya menyuarakan hal itu. Nah, itu juga disuarakan oleh Pinhat Muhammad dalam kumpulan puisi-puisinya yang disebut oleh para sastrawan, para kritikus itu sebagai sastra perkelaminan, seperti judulnya gitu ya, judul esainya. Kemudian yang ketiga, ketika kita menerapkan penelitian sosiologi sastra, kita bisa menemukan resepsi masyarakat terhadap karya sastra. Resepsi masyarakat terhadap karya sastra yang dimasukkan di sini bagaimana daya tangkap atau daya baca masyarakat terhadap karya sastra. Ya. 3 hal inilah yang bisa didapatkan, ditemukan, digali melalui penelitian sosiologi sastra. Sosiologi sastra sendiri ini sangat terbuka ya, konteksnya ini sangat-sangat terbuka. Keterbukaan itu membuat sosiologi sastra ini menjadi sebuah ilmu interdisipliner ya, menjadi sebuah ilmu interdisipliner. Nah, kalau Ian Watt gitu ya, mengatakan di dalam
karya-karyanya itu dia berpendapat kalau berbicara sosiologi sastra itu pasti berbicara tentang konteks sosial pengarang, ya, berbicara tentang konteks sosial pengarang. Nah, konteks sosial pengarang ini yang bagaimana yang dimaksudkan Ian Watt? Jadi gini, menurut Ian Watt itu ada pengarang yang sebagai mata pencarian, jadi fokus gitu ya. Tidak ada pekerjaan lain selain menjadi seorang sastrawan. Seperti kalau penyair itu kita bisa melihat Chairil Anwar, Sutarji Kasubagher, kemudian W.S. Rendra. Walaupun Rendra itu juga berteater ya akhirnya. Nah itu mereka fokus untuk menekuni profesinya sebagai sastrawan. Ada juga banyak sebenarnya ya, kalau kekinian itu ada Dadang Arimontono gitu ya. Kemudian ada juga yang nyambi ya, mata pencarian sebagai sambian. Jadi ini Sapardi Djoko Damono, Umar Khayyam, Seno Gumbira Aji Dharma, selain sebagai sastrawan ia juga sebagai dosen ya. Kemudian ada profesi yang lain itu Gunawan dan Ayu Tami. Ini ada salah satu contoh seorang reporter ya. Kalau Jamal Dirahman lebih kompleks lagi, dia sebagai reporter dan juga sebagai dosen ya. Nah ini yang dimaksud sebagai mata pencarian ya. Nah kalau profesional ya memang seperti yang poin pertama tadi, jadi seseorang yang memang fokus dengan karya sastra, dengan kesusastraannya, dengan profesinya sebagai sastrawan. Nah kemudian ada pola yang bisa diamati dari sosiologi sastra menurut Ian Watt itu cerminan masyarakat yang dituju ya. Kalau Danarto ini kan jelas, kalau kita membaca karya-karyanya Danarto dan Sutarji yang hampir sama, ini mereka berbicara tentang sufisme ya. Jadi orang-orang tujuan mereka yang pembaca mereka ini adalah orang-orang yang memiliki perhatian tentang sufisme ya. Mungkin orang yang tidak memiliki perhatian sufisme kurang tertarik dengan karya-karya mereka. Nah, kemudian kalau W.S. Rendra ini sebagai sasarannya sebagai seorang intelektual. Nah, bagaimana seorang intelektual itu bisa diajak gitu ya, bahkan terpengaruh oleh karya-karyanya W.S. Rendra. Maka tidak heran ketika era Orde Baru W.S. Rendra mau menggerakkan mahasiswa-mahasiswa untuk demo ya, ribuan mahasiswa. Kemudian ada juga pengarang wanita NH Dini, fokusnya memang lebih ke wanita. Di karya-karya NH Dini ini tidak pernah jauh dari yang namanya wanita ya. Jadi dia mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita, dia berbagi pengalamannya, tetapi pengalaman batinnya, pengalaman hidupnya itu juga mewakili kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kalau yang lebih serius lagi ada Iwan Simatupang. Nah, Iwan Simatupang ini lebih ke filsafat ya. Makanya ada karyanya Iwan Simatupang itu yang mungkin sulit dicerna oleh pembaca awam gitu ya, yang tidak memiliki perhatian terhadap filsafat. Nah, itu kalau menurut Ian Watt gitu ya. Nah, kalau di sosiologi sastra kita ya, ini sebenarnya nah, makanya tadi saya menyebutkan pada waktu S1 saya lebih berbicara tentang struktur ya. Tetapi seharusnya sastra itu tidak hanya sekedar struktur, tetapi bisa mengangkat struktur sosial masyarakat. Nah, ini struktur sosial masyarakat ini bisa saya terapkan, sudah saya terapkan pada saat S2 ya. S2 itu saya mengkaji penyair Nur Rohmat, bagaimana latar belakang dirinya menjadi seorang penyair, kemudian dia berhadapan dengan masyarakat, dia hidup di masyarakat, itu digali dan sangat kaya. Ada kejutan-kejutan yang menarik saya temukan dari penelitian sosiologi sastra itu. Nah, apa saja sih lingkup sosiologi sastra yang perlu dikaji dan digali? Nah, kita bisa menengok ahli-ahli sosial ya, yang tentunya sudah diadaptasi ke dalam kesastraan Indonesia tentunya ya, atau sastra dunia, sastra secara universal.
itu ada konsep resepsi ya. Konsep resepsi ini tentunya sudah sangat banyak dibicarakan ya kalau di Indonesia. Ini konsepnya leolamental gitu ya. Resepsi ini berarti lebih ke pembacaan masyarakat terhadap karya sastra. Nah, itu yang dipilih. Kemudian kita bisa menengok konsepnya Gramsci, Antonio Gramsci dengan teori hegemoninya ya. Kemudian yang ketiga tentang trilogi ya. Ini yang jamak ya diterapkan, seperti waktu saya S2 itu juga menerapkan ini ya, trilogi, tetapi saya adaptasi dengan Pierre Bourdieu ya, gitu, untuk lebih kritisnya, untuk lebih membongkar objek ya, gitu ya. Trilogi ini ya seperti yang saya sebut-sebut, jadi bisa cek di sini ya videonya kalau belum menonton ya, cek di sini ya. Itu tentang pengarang, karya, dan pembacanya. Ini maksudnya. Kemudian kita bisa menengok juga tentang refraksi ya, refleksi masyarakat atau cerminan masyarakat. Ini dalam konsepnya Harry Levin ya. Harry Levin menyuarakan itu di buku-bukunya, di karya-karyanya, di pemikirannya. Kemudian kita juga bisa mengadaptasi konsepnya Robert S. Carpit tentang patronase. Apa sih patronase? Patronase itu adalah pelindung kreativitas. Jadi ada beberapa seniman, ada beberapa sastrawan, ada beberapa penyair, bahkan cerpenis juga yang lebih ingin bermain-main, bolehnya bermain-main dengan kemampuannya, ingin menguji skillnya. Ada juga lebih ke eksperimental kayak gitu ya, karya-karya. Coba kalau novel itu bisa dibaca karya novelnya Kalaibi, novelnya Nukil Amal ya, judulnya Kalaibi. Nah, itu banyak sekali eksplorasi. Kemudian kalau naskah drama itu ada Sanusi Pane gitu ya, kalau saya tidak salah Sanusi Pane ya, Senja Kalaning Mojopahit. Nah, kemudian teori selanjutnya kita bisa menggunakan Hayden White. Hayden White ini dia berbicara tentang retorika sejarah ya, jadi yang mengangkat tentang sejarah gitu ya. Banyak sekali karya-karya kita, karya-karya sastrawan kita ini yang mengangkat tentang sejarah ya. Tentunya ini belum banyak digali ya, belum banyak diteliti yang tentang sejarah ya. Entah kenapa kita masih belum mengarah ke sana. Banyak ini cukup menarik ketika digali. Kemudian kita juga bisa menuju ke Roland Barthes. Roland Barthes ini tentang konsep anonimitas ya, matinya seorang pengarang kayak gitu ya. Kemudian konsep Michael Bakhtin ini lebih ke dialogis ya, suara rangkap atau polifoni ya, bagaimana karya sastra itu menyuarakan banyak hal ya, itu bisa dikaji. Pasnya itu kita bisa mengadaptasi teori sosialnya Michael Bakhtin. Kemudian yang kesembilan ada teori dekonstruksinya Derrida ya. Dekonstruksi tentunya ini cukup menarik ketika mungkin diterapkan dalam sastra-sastra yang berusaha menolak pusat ya, kayak gitu ya. Kemudian mimesis tentunya kita tidak bisa beralih dari konsep besarnya Plato dan Aristoteles ya, tentang tiruan masyarakat ya. Sebenarnya ini konsep dasar sekali, tetapi memang tidak dipungkiri mengapa, karena tidak ada kebaruan gitu ya. Sebenarnya segala sesuatu itu kan sudah ada dan kita meniru, tapi kita ada inovasi yang kita berikan sehingga suatu karya itu bisa memunculkan kekhasan kita kayak gitu ya. Kalau bicara otentik dan original, saya rasa itu sangat berat kayak gitu ya. Kemudian yang 11 ini ada Johann Gottfried Madame Style, itu berbicara soal sosiogeografis ya, pengaruh alam. Bisa disambungkan dengan pecinta-pecinta alam yang ada perhatian dengan ekologi, khususnya ekologi sastra. Kalau rekan saya di Universitas Islam Majapahit itu yang ketol sekali menyuarakan ekologi sastra itu Ikhlas Saifullah
Nah, beliau juga punya kanal YouTube. Nah, ini nanti bisa diklik ya di sini channelnya beliau ya. Untuk yang selanjutnya kita bisa mengadaptasi di Polytime. Polytime ini berbicara soal ras ya, genetis, asal usul karya. Jadi semacam itu ya. Ini tetap juga menarik seperti yang saya lakukan, tapi saya tidak begitu fokus terhadap genetik karya sastranya Binhat ya. Kemudian yang ke-13 kita bisa mengadaptasi Marxis ya. Tentunya teorinya Karl Marx ini sudah sangat familiar ya di ilmu sosial. Itu juga bisa kita adaptasi dalam sosiologi sastra dengan struktur kelas. Nah, ini tetap menjadi hal yang menarik untuk dikaji, sudah banyak yang mengkaji pula. Kemudian arena produksi kultural yang pernah saya terapkan itu konsepnya peer bourdieu ya, latar sosial, sehingga kita bisa menemukan latar sosial seseorang. Nah, dari situ kita bisa menemukan kalau yang saya dapatkan ketika menerapkan peer bourdieu dulu itu ternyata Binhat Nur Rohmat saat ini itu kan menikah dengan anak seorang kiai, akhirnya dia seorang penyair ya, menjadi seorang kiai. Apakah itu bisa? Istrinya sebenarnya khawatir tentang hal itu, tetapi Binhat malah tegar ya, ingin mempertahankan dan meneruskan gerakan perjuangan orang tuanya Ning Ei, istrinya itu. Ya, Ning Ei sebenarnya cukup ragu-ragu, tapi ternyata kenapa yang membuat Binhat yakin, karena dia besar di lingkungan pesantren sebelum dia masuk ke dalam kesastraan. Sebenarnya sastra dengan pesantren kalau di dalam diri Binhat Nur Rohmat ini beriringan kayak gitu ya. Tembang-tembang itu dikenalkan kepada Binhat oleh ibunya ketika masak sampai gede gini kayak gitu ya. Dengan literatur sastra itu dari pamannya. Pamannya seorang guru yang memiliki banyak buku lah, sehingga dia membaca buku-buku sastra, buku-buku sosial itu dari perpustakaannya pamannya. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa menggali penelitian sosiologi sastra, di situ kita bisa menemukan kekayaan yang bisa memperkaya batin kita sendiri sebagai seorang peneliti, dan ketika kita bisa membongkar itu ke masyarakat, itu bisa dimanfaatkan sangat besar oleh masyarakat. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semakin kaya ya penelitian sosiologi sastra, bisa mengerti 14 konsep ilmu sosial tadi yang sudah saya sebutkan. Yang jarang silahkan diambil di dalam penelitian saudara, bapak atau ibu yang tertarik dengan sosiologi sastra, biar tidak monoton kayak gitu, biar sosiologi sastra di Indonesia ini semakin kaya. Akhir kata, bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.